Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kami di Banyak Korea. Kalau kemarin-kemarin ini kita udah pernah bahas kan kenapa kayak banyak banget idol yang datang ke Indonesia. Nah, kalau bukan ngomongin tentang idol, orang Korea biasa aja nih banyak juga yang datang ke Indonesia. Bener Biasa. banget. Orang biasa. Orang biasa. Jadi kita penasaran banget kenapa sih orang-orang Korea ini pada datang ke Bali. Nggak cuma Bali sih, maksudnya banyak yang tinggal di luar Korea gitu kan. bener banget. Kita akan mencari jawabannya Kira-kira- langsung sama orang Koreanya. Kira alasannya apa sih? Mm-mm. Oke, Langsung kita tanya aja ya. mungkin atau perkenalan dulu kali ya. Keke siapa? Dari mana? Oh pastinya dari Korea. Oh, nama Koreanya. Iya. Boleh nggak sih itu? Emang nggak boleh? Emang nggak boleh? Boleh ya. Inisial aja gimana? Terus asal di Koreanya itu di daerah mana? Oke. Iya, betul. Oke, pertama nama Korea saya kan Soyoung-woo. Tapi biasanya saya dipanggil di sini kan Daniel. Bukan yang Nayana ya, bukan. Bukan Kang Daniel, cuma Daniel saja. Kadang pernah dipanggil Agung. Karena di sini Bali, ya kan? Oke. Seperti Oh, itu. kayak Siwon kan Mas Agung. Masa gitu Ya. Pokoknya kenapa? populer berarti Ya, Agung. pokoknya saya suka nama Agung. Apa kabar? Nama saya Agung. Terus Itu? kampung halaman saya kan namanya Pohang, kota Pohang. Pohang. Itu agak jauh dari Seoul. Itu dekat dari pusat, lebih dekat dari pusat. Kalau dari Seoul pakai bis kira-kira 4 jam lebih. Berarti itu desa? Bukan desa, itu kalau bisa kayak- dan pasar ke Buleleng yang 4 jam. tapi kan kampung saya itu daerah industri. Oh. Daerah industri. Jadi biasanya banyak pabrik bikin besi. Oh. Berarti ada CK Minimart gitu kan? Ada sih. Udah ada listrik kan bisa. Ada listrik juga. Udah masuk. Ada air pump. PT ayam sudah masuk. Oh, oke. Terus, nah kira-kira udah berapa lama tinggal di Indonesia? nih? Indonesia kayak pertama saya datang di Indonesia tahun 2007. Tahun 2007 saya pernah ke Jogja sama Bali untuk kayak kerja sosial. Jadi kayak voluntary activity, saya mengajar bahasa Korea atau kita mengajar taekwondo juga kepada mahasiswa UGM. Oh. Pertamanya. Kayak bakti sosial? Bakti sosial. Itu pertama. Kemudian tahun 2008 saya pernah kerja di Bali di daerah Seminyak. Itu sebagai JRO. JRO itu Guest Relation Officer. Oke. Itu alasannya? Alasan kenapa saya datang ke Indonesia Iya, itu pertama jurusan saya sastra Indonesia di Korea. Universitas Korea ada jurusan sastra Indonesia. Sebenarnya Malay Indonesia. Karena kita belajar Malaysia juga gitu. Melayu. Karena kita belajar dua-duanya, bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia. Dan ekonomi, budaya, segala macam tentang Indonesia dan Malaysia. Populer nggak tuh jurusannya? Iya. Kayaknya asing gitu Enggak, kita yang bikin ngeliat. aneh lagi kok bisa ada gitu ya di Korea sastra Indonesia. Emang semenarik itu ya Indonesia? Kan itu kuliah saya itu kuliah khusus bahasa asing. Jadi semua bahasa seluruh dunia ada jurusan. Berarti bukan Indonesia aja. Bukan gitu ya? Indonesia Berarti saja. Thailand, Arab, Vietnam. Bahasa Arab, bahasa Mongolia, bahasa Afrika. Pokoknya yang Pokoknya lengkap. pelosok gitu juga ada. Jadi kalau di Korea orang yang pengen belajar bahasa asing, hampir semua anak mau pergi ke kuliah saya. Itu di setiap university ada, setiap universitas ada atau emang Kalau universitasnya setiap itu aja universitas, gitu? kalau setiap universitas pasti punya jurusan yang kayak bahasa utama, kayak Inggris, Jepang, Cina, kayak Perancis, Jerman, pasti
ada. Tapi yang bahasa seperti Indonesia atau Vietnam atau apa namanya, apalagi Thailand itu tidak ada biasanya. Kok bisa memutuskan Mister untuk belajar sastra Indonesia? Kira ada alasan khusus atau cuma iseng-iseng diajak teman atau gimana? Ini kayaknya nggak ada nih, yang ini aja deh kayaknya Sebenarnya gampang. nggak Ingin ada. beda sendiri gitu ya? Oh, sebenarnya nggak ada alasan khususnya. Kan di Korea juga ada seperti ujian UN waktu SMA. Jadi nilainya ya gitu-gitu saja. Sosok. Enggak, nilainya tidak sepuas ya saya mau. Jadi saya suatu hari saya baca koran, kan saya baca tentang negara Indonesia. Pertama punya punya penduduk banyak, Ya. nomor 4 kan. Mm-hmm. Jadi penduduknya banyak. Terus alam Alamnya. sumber alamnya, Sumber daya alam. sumber daya alam. Sumber daya. Kedua sumber daya alamnya juga banyak. Jadi potensi berkembangnya tinggi, sangat tinggi. Udah prediksi ke situ ya? Itu tahun berapa? Itu tahun 2002. Itu tahun 2002 saya baca koran dari koran. Makanya saya cuma pikir kalau saya misalkan belajar bahasa asing, mungkin saya belajar bahasa Indonesia atau Malaysia. Pikirannya seperti itu. Tiba-tiba terlintas aja di pikiran gitu ya? Ya, padahal waktu itu saya tidak tahu Indonesia ada di mana. Cuma lihat peta aja. Tapi Bali tahu waktu itu? Bali saya nggak tahu. Padahal orang-orang bilangnya Bali daripada Indonesia. Bali baru tahu waktu ada drama itu namanya Bali에서 생긴 일 yang hal terjadi in Bali Iya, Hajiwon itu ya? Yang Hajiwon Sama Jin Sung. itu sebelum saya masuk militer service. Jadi baru nonton drama, itu namanya Bali. Tapi waktu itu saya udah jurusannya ya. Ya. Waktu itu saya baru tahu Balinya ada di mana. Setelah lulus baru pengen ke Bali gitu ya? Benar. Kenapa pilihnya Bali? Kenapa nggak Jakarta atau Bandung yang lebih Di metropolitan ibu kota gitu. gitu? Sebelum saya tinggal di Bali, kan saya pernah belajar di Pulau Penang di Malaysia. Kan di sana juga pulau kan. Di sana juga tempat kayak pariwisata. Jadi saya belajar di sana. Setelah itu saya baru pindah ke Bali. Itu tahun 2008. Jadi saya kerja selama 1 tahun di sini. Kan saya senang dan merasa betah. Cocok gitu ya? Bisa Cocok. beradaptasi. Padahal waktu hari pertama saya datang di Bali, saya pernah dicuri semua laptop. Kemalingan. Laptop, kamera, dompet, paspor, semua. Waktu itu ada orang dijemput saya, tapi ada yang maling. Mereka sengaja bikin lubang di ban mobil. Dia sengaja kayak jebak pakai paku biar banyak kempes. Itu namanya jebak. Iya. Bikin kempes. Terus ada salah satu anggota, dia suruh kayak pura-pura bantu. Ini ada kempes. Waktu itu kita nggak sadar kempes atau tidak. Jadi dia baru kasih tahu ini kempes gitu kan. Jadi kita berhenti di pinggir jalan. Terus kita cek bannya, kan turun kan. Ya waktu itu mereka ambil tas laptop saya. Jadi waktu itu saya emang bingung. Pertama kali kan itu? Baru hari banget. pertama datang di Bali. Wah, itu Mister udah bawa mobil? Enggak, dijemput. Dijemput. Berarti ada supirnya. Itu orang Korea juga waktu itu. Orang Korea, saya pikir orang lokal. Orang Korea juga ya sama-sama nggak tahu jadinya ya. Iya. Malang sekali. Kurang pengalaman kan? Tapi nggak apa-apa kan setelah itu? Setelah itu ya saya pinjam uang dari bosnya, terus saya hidup. Bener-bener habis banget itu. Iya, sama sekali nggak ada uang, terus nggak ada paspor. Makanya saya bikin laporan polisi. Di kayak tas itu kehilangan. semua ada segala Semua. macam isi. Wah, bahaya banget. Jadi saya ke Jakarta, terus bikin paspor baru, dan ke Singapura dan bikin dapat visa. My god. Pokoknya pengalaman pertamanya jelek, tapi semakin lama tinggal di Bali,
kan makin betah. Ah. Rasanya tenang terus. Ya pokoknya lebih tenang daripada di Jakarta. Kota-kota yang industri, kota besar saya tidak cocok. Mungkin gara-gara saya orang kampung. Mungkin saya suka ya bukan kampung sih di Bali. Iya, lebih nyaman gitu Oh, ya. nggak terlalu sibuk kotanya. Tapi waktu itu tahun 2008 banyak jalannya masih belum diaspal di Bali. Iya, iya. Betul. Belum yang serame ini gitu kan. Iya, seminya pun masih nggak seramai sekarang. Masih banyak jalan belum diaspal. Jadi saya pikir, wah ini kampung banget. Banyak sawah, Oh, dulu. Iya. banyak ular, Iya. banyak Zaman dulu. binatang-binatang. Iya. Iya. Terus sekarang gimana? Berpikirnya masih enak nggak kayak dulu? Sekarang kan udah kayak Jakarta kan macetnya di Bali. Ya makin macet, tapi Iya. sudah ada underpass, sudah ada tol, fasilitasnya kan udah banyak. Ditambah, diperbaharui gitu ya. Makanya Mia Masih sekarang enjoy. masih nyaman, masih Bisnis betah. masih lancar soalnya ya. Nah terus kayaknya udah pernah nyobain pasti dong, udah lama banget kan tinggal di makanan Korea, makanan Indonesia kayak gitu. Kayak udah ada makanan favoritnya nggak kira-kira? Makanan favorit. Kayak Indonesian food gitu. Eh, Kayak apa? Yang pertama emang suka rendang, suka Oh. nasi campur. Itu pertama kali Mister makan apa sih di Bali? Nyampe Bali atau nyampe Jogja deh dulu? Pertama Kalau- kali makan makanan Indonesia. Pertamanya nasi Goreng, mie goreng, nasi Nasi goreng, goreng. ayam goreng, mie goreng. Itu yang pertama kali ya? Pertama kali. Soalnya Umum banget. di depan mes, waktu itu kan tinggal di mes. Kan di mes kan ada kaki lima. Setiap hari kita makan di sana. Jadi, satu hari ayam goreng, satu hari mie goreng. Oh ya itu aja bosen Iya, pasti. nasi goreng, kan putar lagi. Terus nyoba rendangnya di mana? Kok bisa suka Rendang? rendang? Oh, rendang kan baru tahu. Oh, ada nasi padang. Ada toko nasi padang itu kan ada rendang, baru ada coba sayur. Iya. Kalau Balinese food nggak ada? Bali saya emang suka nasi lawar. Oh. Tapi nasi lawar khas di daerah Canggu. Kayak Oke. di daerah Rasa Denpasar, Karangasem sedikit beda. Tidak selera saya, bukan selera saya. Setiap daerah beda mungkin. Kan makanan Korea sama makanan Indonesia beda banget nih. Pernah nggak sih kayak ngerasa kangen gitu? atau pernah ada gangguan pencernaan mungkin Iya, karena iya, makan iya. makanan Indonesia gitu? Pertama kali nyoba nasi goreng gitu, oh rasanya kok gini, gimana gitu? Enggak, sama sekali enggak. Oh. Udah enjoy aja gitu ya? Waktu pertama sudah enak. Mungkin. Ini enak banget. Apalagi mie goreng pertamanya paling suka mie goreng terus Di Korea nggak ada mie goreng? mie goreng enggak ada. Oh, adanya yang mie kuah. Jajangmyeon itu biasanya- bukan goreng nggak? Enggak dong. Oh, iya itu. Mie-nya direbus tapi Oh, bumbunya. tapi ya cara masaknya sama. Iya kan, tapi digoreng nggak ada kuahnya Ah. jajangmyeon. Iya benar. Jajangmyeon kan ada instan. Itu cara masaknya hampir sama dengan mie goreng. Tapi Jadi beda rasanya. bumbunya Bumbunya beda. beda kan. Oh. Bumbunya kan khas Indonesia. Iya, betul. Jadi kan di sini kan ada sambal juga. Iya sambal, cocok sama mulutnya sambal. Sambal cocok, cuma saya tidak kuat makanan pedas. Jadi Iya, soalnya kan di Korea pedesnya aneh kan. Beda. Beda. Oh, karena mungkin cabenya beda kan. Oh. Iya, Cabai iya. Korea sama cabai di sini. Kalau saya coba makanan Korea, pedesnya makanan Korea beda, nggak pedes itu makanan Korea. Masa? Karena kita dari kecil kan udah makan cabai ya. Udah jadi- terbiasa dengan pedesnya cabai gitu Jadi dikasih nggak makanan terbiasa. Korea yang pedesnya Pedesnya. beda jadi ngerasa nggak pedes. Iya, beda Emang pedesnya pokoknya. saya juga suka tempong. Oh, enak. Suka tempong tapi kalau makan terlalu banyak sambal pasti besok mencret. Itu harusnya ditin. Hampir 100%. Oh ya, berarti nggak cocok, berarti itu yang nggak cocok ya. Oh, Karena berarti- terlalu Tapi banyak. saya suka. Suka. Makanya saya makan sambalnya sedikit aja. Oh, Oke. Oke, setelah itu kira-kira di Bali udah pernah kemana aja atau ada nggak tempat favorit gitu? Tempat favorit menurut saya di Bali yang paling saya suka itu di daerah Uluwatu. Kan di daerah di daerah Uluwatu kan banyak dulu ada banyak tempat-tempat yang secret beach Secret Beach. dulu. Pantai rahasia. Belum Belum pantai yang terjemaah belum masyarakat gitu? Oh. Itu dulu.
Kan dulunya banyak, sekarang kan udah terbuka. Iya, apapun sekarang udah semuanya dipakai tempat. Jadi belakangan ini saya paling suka di daerah Karangasem, Bukit Asa atau gunung, ada gunung. Bukit Asa kan bagus untuk camping. Itu kayaknya nomor 1 di Bali. Menurut saya pribadi. Terus saya suka Tapi panas. Iya. panas. Jadi sebelum panas harus Pulang. Tapi malam-malamnya benar-benar bagus. Terus yang kedua itu Virgin Beach. Virgin Beach. Virgin Beach di Karangasem. Itu Iya. sangat bagus. Karangasem. Kan emang Bukit Asa Virgin Beach kan satu daerah. Iya. Itu kan di bawahnya Bukit Asa. Terus di sana kan dekat Padang Bae ada pantai. Kok saya lupa ya? Pantai Padang Bae. Enggak. Yang untuk snorkeling itu bagus itu sekali. Oh ya? Bagus itu sekali. Enggak, airnya jernih banget. Bulu Ragun. Itu pantai Bulu Ragun. Wah, kayaknya nomor 1. Nomor 1 untuk snorkeling. Terus suka pantai. Pantainya nggak begitu luas. Pantainya sempit. Cuman airnya benar-benar bersih. Kayaknya itu belum dijamaah sama masyarakat banyak deh. Walaupun tidak begitu dalam, tapi cuman di lutut aja sudah kelihatan banyak ikan. Wow. Betul. Aku pengen ke sana deh jadinya. Terus Apa namanya? Itu pertama kali Mister ke Bali, Mister kemana sih? Yang penasaran gitu, pengen kemana gitu setelah tahu Bali? setelah tahu Bali, Nggak ada ya? Atau tempat yang bikin amazing gitu, yang wow gitu. Wah, ternyata ini ya tempatnya gitu. Kayak ada nggak? 없는 것 같은데. Berarti nggak ada, tempatnya biasa aja semuanya. Singaraja di waktu lihat lumba-lumba. Lobina. Lobina. Emang di situ nggak ada lumba-lumba di Korea? Di Korea nggak ada. Oh ya? Di Korea nggak bisa. Kalau saya punya kapal mungkin bisa lihat di laut, tapi Maksudnya langsung di laut lihatnya gitu. Dolphin tour nggak ada. Soalnya saya Kan pernah lumba-lumba lihat. mungkin biasanya tinggal di daerah panas. Kan Koreanya dingin. Biasanya kan ada sirkus lumba-lumba itu loh di Korea gitu, beda ya? Akuarium atau yang kayak taman bermain ada. Tapi yang secara langsung di pantai itu Langsung cuma di di pantai, kan? Lovina itu ya. Waktu pertama saya lihat lumba-lumba itu benar-benar amazing karena hampir 1.000 lebih. Wah, banyak banget. Kelihatannya. Kelihatan. Soalnya di bawah mereka kesana kan jadi. Itu yang wow Itu gitu. pertama wow. This is Bali. Amazing. Berarti ada kayak Wow. lihat lompat-lompat gitu. Pertamanya. Tapi sekarang belakangan ini nggak begitu banyak kayaknya. Kamu udah pernah lihat? Enggak. Kita yang orang Bali aja belum pernah lihat. Sedih Saya banget. sudah 5 kali Biasa gitu. lihat, 5 kali lebih. Tapi pertamanya paling banyak. Tapi itu sesuai, Lama-kelamaan itu mungkin tergantung cuaca. Ya sih mungkin kayak kebanyakan orang datang jadi lumba-lumbanya mudah menjauh gitu. Terus polisi juga kan airnya terus Iya, iya. panas. Nah, misalnya udah selama itu nih di Bali, berarti udah berkeluarga. Ilmu jodoh nggak di Bali gitu. Kan istri saya ketemu di Bali. Oh, Tahun 2008. di Bali. Waktu itu tetangga kos-kosan. Pertamanya. Itu kayak apa? Boyfriend next door. Iya. Kayak FTV gitu ya. Sekarang akhirnya kan sudah menikah sekarang dan punya 1 anak. Itu nikahnya di Bali. Nikahnya di Korea. Oh, tetap di Korea dong nikah ya. Nikahnya di Padahal di Korea. Bali gitu kan. Tapi setelah menikah, saya berhenti kerja di sana dan balik lagi ke Bali. Berarti Mister pernah setelah Mister tinggal di Bali nih, Mister pernah ke Korea lagi untuk kerja dulu gitu ya, baru ke Bali lagi gitu. Iya benar. Saya pikir dari ke Bali itu langsung gitu. Enggak, soalnya tahun 2008 saya masih belum selesai kuliahnya. Berarti dari Makanya- tahun berapa yang menetap banget? Apanya? Yang menetap banget dari tahun berapa? Udah tahun 2011 baru menetap di sini. Sampai sekarang, sampai saat ini. Setelah menikah, saya menikah tahun 2011 dan Desember saya baru balik ke sini.
Yang ngajak untuk tinggal, kita tinggal di Bali aja, itu istri atau istrinya? Yang memutuskan gitu. Kita bersama. Oh, emang pengen bersama tinggal di Komitmennya sini. emang. Kan emang kita ketemu di sini kan, jadi kita pikir itu takdir kita. Oh, My destiny. tapi karena bisa udah punya anak kan nih, tapi kita juga tahu kan kalau di Korea itu pendidikannya bisa dibilang lebih bagus daripada di Indonesia. Nah, kalau melihat itu gimana nih pendapatnya bisa? Anaknya sekolah di Bali kan? Di Bali. Iya dong mas. Oh iya, siapa tahu kan dititipin sama nenek kakek di Korea. Indonesia banget, anaknya dititipin nenek kakek. Sekolah di Denpasar. Menurut saya kalau untuk pendidikan di Bali lebih bagus daripada di Korea. Why? Menurut saya karena Soalnya kan udah lama di Bali. Kebiasaan jadinya. itu juga tuh kan anak saya pertama itu bahasa. Karena kalau misalkan kita tinggal di Korea kan anak saya cuma bisa belajar bahasa Korea. Bahasa Inggris emang belajar dari SD 3, kelas 3 udah bisa mulai belajar, tapi itu kan bahasa asing. Nggak pakai sehari-hari. Jadi walaupun belajar sampai SMA, kebanyakan orang Korea masih belum bisa bahasa Inggris. Jadi Mister pengen di Bali karena dia international school kan, jadi basicnya emang harus pakai bahasa Inggris gitu. Jadi tiap harinya pakai bahasa Inggris. Tapi anak saya tidak sekolah di internasional, sekolahnya di kayak nasional plus, yang nasional swasta. jadi itu bahasa Indonesia pakainya. Itu biasanya pengantara bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi anak saya bisa belajar 3 bahasa minimum, bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu nggak apa-apa tuh, itu kan bahasa Korea bahasa ibu Mister. Oh, Sama sekali nggak tahu gimana dong. Pertamanya saya khawatir, anak saya kan kadang bingung itu bahasa Indonesia atau itu bahasa dah. Korea. Pertamanya bingung, tapi lama-lama kita ajarin, dia sudah tahu perbedaannya. Oh, saya harus bicara sama ibu bapak dalam bahasa Korea. Terus bicara sama guru dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Seperti itu. pintar. Kayaknya itu alami deh. Lingkungan Bukan maksudnya anak saya pintar atau tidak. Itu kayak lingkungannya kan di rumah harus pakai bahasa Korea. Jadi Di sekolah kan harus pakai bahasa Inggris. Terbiasa Terus gitu ya. di teman-teman tetangga kan pakai bahasa Indonesia. Jadi dia harus belajar bahasa Indonesia. terbiasa gitu Dia ya. udah beradaptasi kayak gitu. Iya. Jadi nggak tanpa sengaja itu sekaligus 3 bahasa udah menguasai gitu. Iya. Tidak sengaja. Nice Makanya- strategi. Lingkungan di Bali bagus untuk pendidikan. Tapi yang positifnya aja yang diambil. Terus kedua itu lebih di sini kayak pendidikannya honey. Yang alasan kedua kalau di sini lingkungannya lebih bebas daripada Korea. Kalau Korea itu kayak agak ketat. Untuk lingkungan bebas pelajarannya. gimana? Pelajaran. Kayak suasananya Explore gitu ya. sebenarnya saya kan cuman memori itu waktu saya kecil. Ya nggak apa-apa. Mungkin Berarti- lingkungan sekarang saya kurang tahu. Lingkungan sekarang mungkin udah bagus. Karena lingkungan sekolah waktu kecil saya itu kayak agak ketat sekali. Sering dipukul sama ditegur keras. sama Di sekolah tuh ketat banget. Belajar harus belajar gitu. keras gitu. Didikannya kalau disiplin ngomongnya banget. banyak, disiplinnya sangat ketat. Zaman dulu Sering, Mister sekolah sering di Korea. dipukul di sini ini juga. Ya, Ya, kayak itu dulu zaman dulu sih. Itu kan zaman dulu. Iya. Mungkin sekarang enggak, lingkungan juga mungkin bagus. Cuman perbedaannya di Korea setelah selesai sekolah, setelah sekolah biasanya semua anak ke kursus tempat les. untuk belajar selanjutnya. Belajar lagi berarti gitu ya. ada Ada sekolah belajar lagi. Itu kan ada istirahatnya gitu ya, kayak break gitu. Maksudnya pulang sekolah kita biasanya tidur dulu, main gitu kan.
Kan Masa iya pulang sekolah nggak pelajar mungkin lagi? kalian sudah pernah nonton Sky Castle. Itu drama nggak- Korea gitu ya. kan di Korea saingannya terlalu banyak. Makanya semua orang tua mau anaknya masukin sekolah bagus, universitas juga bagus. Untuk cari kerja yang bagus kan. Makanya Jadi diketatin gitu ya. tidak ada waktu untuk istirahat. Jadi Kasihan sebenarnya kan harus stres. keliling-keliling kursus A, kursus B, matematika, bahasa Inggris, terus sains atau art, kesenian harus putar-putar. Tapi itu nggak ada ruginya sih, kan bagus itu buat Tapi pengetahuan. uangnya, Iya. biayanya gede, biaya pendidikannya. Terus misalkan, oh saya nggak apa-apa, saya tidak mau anak saya harus kursus. lanjut kursus. Tapi teman-temannya nggak ada di Lingkungannya? di lingkungannya. Yang Kan nggak ikut. kan teman-teman anak semua ke kursus. Jadi dia Nah, sendiri. jadi Dia dia nggak punya sendiri kan. teman buat main, sama Oh. aja bohong dong. Makanya kalau dia ke kursus kan ada teman, bisa main bersama di sana. Tapi kalau dia aja nggak ke kursus, kan dia kayak kesepian. Serba salah dong Iya ya. ya ampun. Makanya lingkungannya menurut saya di sini lebih bebas. Berarti Mister lebih nggak batasin fleksibel. gitu anaknya biar abis sekarang pulang ke sekolah nih, terus belajar lagi gitu nggak? Atau kalau saya nggak bebasin itu juga? bebasin. Jadi udah Indonesia banget gitu ya. Oke, terus nah ini terakhir nih, kedepannya Abang gimana? Mau Mister mau tetap tinggal di sini sampai tua nanti Sampai atau pensiun, atau- nanti ada keinginan untuk kembali lagi ke balik lagi Korea? ke Korea gitu gimana? Untuk sementara sekarang mungkin masih hatinya tinggal selamanya atau sampai pensiun. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Nggak tahu kedepannya ya ada apa Kan gitu kita ya. nggak bisa prediksi kehidupan Future. hidup masa depan kan. Oke. Tapi Saya nggak bisa janji. Saya nggak tapi dari lubuk hati nih pengen gitu ya. pengennya kan mau pensiun di sini. Kan udah kayak jiwanya kayak Nggak kangen nih sama orang kampung Indonesia halaman. banget. Nggak kangen sama kampung halaman. Kangen. Tapi nggak pengen tetap di sana lagi gitu ya. Saya kangen teman-teman Korea sama keluarganya, orang tua. Cuman selain itu, yang lainnya semua cocok di sini. Udah kadang di Korea sini. udah Udah terlanjur. Kalau misalkan saya ke Korea, saya rasanya kayak liburan saja. Mudik-mudik. Kayak mudik liburan 1 bulan udah enak. Tapi lebih dari 1 bulan udah Kayak pengen nganggur balik gitu. lagi. Iya sih. Udah kadang biasa merantau. Kan sekarang misalkan saya ke Korea pun saya susah cari kerjanya. Kan udah umurnya lumayan tua. Jadi kalau umur saya kan udah bagiannya di atas manajer kan. Harusnya. Jadi susah cari kerja. Berarti emang lebih baik di sini gitu ya. Terus anaknya juga mungkin sekolahnya sampai Oh, pasti. selanjutnya. Kalau dia mau, saya mau sekolah universitas juga di sini. Pasti bisa. Kalau dia mau. Kan dia udah hafal Indonesia nya. Makanya tergantung itu anak saya, tergantung dia. Oke. Orang tua Kalau yang- dia pilih Indonesia, pilih Korea kan bisa pilih Korea. Jadi bebas ya, nggak nuntut kayak orang Korea di film-film itu. Kamu harus nih, gitu. Enggak. Waduh, Kasih kebebasan memilih. itu udah lokal kehidupan banget. anak saya. Oh. Bukan kehidupan saya. Berarti Mister udah Indonesia banget ya, udah lokal Iya. banget. Saya Tapi sebenarnya orang Indonesia juga banyak kok yang menuntut anaknya kayak kamu harus masuk bener sih. universitas negeri yang bagus ya. Kamu harus menikah dengan ini ya, banyak kok Oh juga. iya, banyak juga Ada sih. beberapa orang juga yang menuntut Bener, anaknya bener. untuk seperti itu gitu kan. Soalnya saya sadar kan banyak teman-teman saya kan emang masuk kuliah yang bagus, tapi mereka tetap kehidupannya nggak begitu lancar. Ada yang lancar, ada yang sih. susah. Itu kuliah itu bukan kalau masuk kuliah yang bagus pasti sukses, itu enggak. Iya, sama. Di sini sarjana juga masih banyak yang nganggur. Sedih. Di mana-mana berarti sama aja Sama sebenarnya. berarti. Lebih bagus kita kerja di tempat yang kita mau, Betul. yang kita senang. Dengan orang Korea asli ya tentang alasan kenapa orang Korea itu pinginnya tinggalnya di luar dari Korea gitu. Karena I love Bali.
Jadi kalau mungkin ada yang penasaran mau tanya-tanya orang Koreanya langsung bisa langsung komen di bawah. Nanti Jadi nanti dijawab. mungkin kita mungkin kita bisa bikin part 2 gitu ya untuk tanyain kumpulan dari pertanyaannya kamu. Makasih banget udah nonton videonya. Jangan lupa videonya di like dan subscribe. 고마워. Annyeong.